di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. Enam Syuhada Iya. itu, Enam Syuhada dipasang di sini, Enam Syuhada. Beb Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Beb Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Semoga Allah selalu melindungi kita dalam kehidupan di dunia yang sementara ini, al-hayatul faniyah. Moga-moga juga Allah melindungi kita dalam kehidupan yang kekal abadi, yang tidak mati-mati lagi, yaitu al-hayatul baqiyah ya. Kita dilindungi. Allahu waliyuna fid dunya wal akhirah. Allah pelindung kita di dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Itulah di dalam Al-Quran ada ayat ya. Allahu waliyuna fid dunya wal akhirah. Sekarang kita ini ya, merespon keluhan dari Anies Baswedan yang tidak pernah mendapatkan angka survei nomor 1. Dulu juga waktu zaman Pilgub DKI itu tidak ada satupun surveyor yang menempatkan Anies ya, yang nomor 1 kecuali Ahok, ya kan? Tapi akhirnya yang jadi faktanya adalah Anies Baswedan. Seluruh surveyor itu bekerja dengan cara yang aneh. Kita lihat. Hari ini juga kita menemukan itu. Bahkan ada yang tanya kemarin di sebuah wawancara, Pak Anies ini banyak jegal-jegal, gimana komentarnya? Saya komentari gini, mungkin yang menjegal-jegal itu usaha untuk menjegal supaya Anies itu tidak jadi calon presiden ya. Sedang mengatakan bahwa survei aslinya tidak seperti itu. Loh, iya. Loh, piye toh? Tidak ada satupun survei yang pernah memenangkan kita. Nggak ada. Tidak ada. Bahkan Litbang, sebuah koran sangat terkenal. Koran sangat terkenal itu maksudnya siapa ya? Kompas kalau nggak salah ya. Itu menempatkan kita jauh sekali di bawah. Kalahnya berlebihan. Sampai di ujung pun kita masih kalah. Jadi saya sering bilang, ini sebetulnya aspirasi masyarakat atau aspirasi penyelenggara survei ya gitu. Jadi masyarakat punya aspirasi terus disurvei, tapi seorang surveyor atau perusahaan surveyor juga punya aspirasi berdasarkan siapa yang membayar kan gitu ya. Jadi pertanyaan dari Anies, sebenarnya hasil survei itu mencerminkan aspirasi kehendak masyarakat atau kehendak si
orang mensurvei atau perusahaan surveyor itu, dia hanya bertanya. Ini yang mana nih kita? Nggak tahu. Hari ini juga kita menemukan itu. Bahkan ada yang tanya kemarin di sebuah wawancara, Pak Anies ini banyak jegal-jegal, gimana komentarnya? Saya komentari gini, mungkin yang menjegal-jegal itu sedang mengatakan bahwa survei aslinya tidak seperti itu. Jadi sudah cukup cerdas ya buat ini konsumsi di pesantren Ojolali itu khusus konsumsi orang-orang yang cerdas ya. Siapa yang bermain licik sebenarnya. Kita lihat sekarang respon soal surveyor dari Amin Rais ya. Kita lihat di yang nonton Pak Jokowi hentikan manuver politik Anda, yang nonton 131.000 dalam waktu 5 hari, sudah ini respon beberapa hari yang lalu ya oleh pesantren Ojolali ya. Dan jangan percaya pada sejumlah surveyor yang memuji-muji Anda. Kata surveyor itu rata-rata memuji Anda itu memuji Pak Jokowi ya. Tentang mereka puas terhadap kinerja Pak Jokowi, padahal faktanya ekonomi berantakan, politik berantakan, hukum berantakan ya. Bang Edi Mulyadi, mereka itu bukan surveyors, tapi survei. Survei. Asal terus dibayar, mereka akan terus menyala dan bekerja sesuai pesanan. Nah, ada 7 orang surveyor bayaran itu. Keras ya, 7 surveyor bayaran ya, menurut Amin Rais ya. Menurut Pak Edi Mulyadi, yakni Yunanto Wijaya. Yunanto Wijaya itu carta politika ya. Kemudian Saiful Muzani. Saiful Muzani itu Saiful Muzani SMRC ya. Saiful Muzani Research and Consulting. Lantas Burhanuddin Muhtadi. Burhan Muhtadi. Hanta Yuda. Caniago. Denny J.A. dan Muhammad Qodari. Bravo, Bang Edi Mulyadi. Ya. Bravo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simpulkan sendiri ya. Kita hidup dalam satu zaman yang penuh dengan kemunafikan, zaman penuh dengan kebohongan. Kita hidup di masa satu situasi di mana pejabat-pejabatnya itu sangat hedonistik ya, memperlihatkan kemewahan di mana-mana. Ya, menteri-menterinya berlomba-lomba mengumpul kekayaan menteri-menteri dan juga orang-orang yang dekat dengan lingkar istana itu. Ya begitulah ya, banyak pelacur-pelacur intelektual ya di lingkungan istana. Kita lihat dari narasi-narasi, dan dia sebelum masuk istana dan sesudah masuk istana berubah total ya. Kemudian kita lihat banyak orang melakukan pencurian atau korupsi ya. Dan luar biasa, kita hidup di masa Indonesia yang penuh dengan ketidakjujuran, penuh dengan ketidakadilan. Orang dibunuh di mana-mana. Dalam demonstrasi di KPU 11 orang mati dibunuh aparat. Pembunuhan 6 front pembela Islam tanpa ada satu sikap yang adil penyelesaiannya ya. Karena pembunuhnya kemudian divonis lepas ya. Divonis lepas, terbukti tindakan pidana, tapi mereka dilepaskan oleh hakim karena katanya mereka membela diri. Dan 19 peluru itu bersarang di 6 tubuh anak muda anggota Laskar Front Pembela Islam ya. Kita hidup di zaman seperti itu ya. Kemudian waktu proses pemilihan di panitia itu sampai mati, sampai yang tidak wajar sampai 800 orang mati. Terus belasan ribu yang masuk rumah sakit. Ini ada apa ya? Nanti satu saat mungkin kita dalam satu masa mungkin kebohongan itu bisa tidak terungkap, tapi tidak mungkin di seluruh masa kebohongan itu tidak terungkap. Satu saat dia akan terungkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.